Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran, Yayasan Bahasa Quran Al-Hafiz Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kepada kita segenap rahmat dan karunia yang tiada terhingga hingga pada pagi hari ini kembali Allah izinkan kita untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat beserta salam kita doakan semoga Allah berikan selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita insya Allah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, pagi ini kita insya Allah kembali akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, melanjutkan pembahasan surat An-Nahl, dimulai dari ayat 43 sampai ayat 54. Barakallahu azim, jazakillah khairan. Semoga Allah membalas setiap huruf yang telah dibacakan dengan pahala berlipat ganda. Amin. Dan juga untuk kita semua yang telah mendengarkan diberikan pahala insya Allah sama dengan yang telah membacakan. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di akhir tadabbur kita kemarin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 41 ya. Ayat 41 Allah menjelaskan tentang keutamaan orang yang berhijrah. Walladzina hajaru fillahi, dan orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah karena Allah dan untuk Allah ya, bukan untuk yang lain-lain, bukan hijrah karena ingin mengejar harta atau ingin mengejar tahta atau ingin mengejar wanita yang dicintainya, melainkan karena Allah, karena ingin supaya agamanya bisa ia tegakkan dengan baik, agar ingin dia supaya bisa menjadi hamba Allah yang menyembahnya dengan sebaik-baiknya, lalu dia berhijrah. Maka bagi orang-orang yang telah berhijrah di jalan Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka tadinya dizalimi, yaitu orang-orang muhajirin ya, sahabat-sahabat Nabi yang tadinya beriman dengan beliau di Makkah. Lalu kemudian berhijrah setelah mereka dizalimi dengan sedemikian rupa oleh orang-orang kufar Quraisy, maka kata Allah, lanubawwi'annahum fid dunya. Maka kami pasti akan memberikan tempat kepada mereka di dunia yang berbentuk kebaikan. Artinya Allah akan limpahkan, karuniakan kepada mereka di dunia kebaikan. Balasan atas perjuangan mereka dalam berhijrah tersebut. Ya, seperti yang kita jelaskan kemarin, bisa dalam bentuk kebaikan-kebaikan materi, ya, kebaikan jiwa, kebaikan hati, ketentraman kehidupan di dunia. Kemudian wala ajrul akhirah, dan juga wala ajrul akhirati akbar, dan adapun sesungguhnya pahala yang nanti menunggunya di akhirat akbar, jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui hal tersebut ya. Jadi bagi orang-orang yang berhijrah Allah berikan pahala kebaikan atau balasan kebaikan, nikmat di dunia, namun di akhirat Allah balasi dengan balasan yang lebih besar lagi. Kalaulah seandainya mereka mengetahui, ya, orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad di Makkah, maka tentu mereka semua akan berhijrah. Tidak ada yang tertinggal, ya. Tidak ada yang setengah-setengah hati yang akhirnya kemudian mendapatkan fitnah, malah meninggal dalam keadaan tidak berislam secara sempurna, ya. Padahal Allah telah janjikan kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang mau berhijrah. Dan kemarin sudah kita jelaskan, hijrah di sini tidak mesti seperti hijrahnya dulu para sahabat Nabi, tapi di zaman sekarang kita bisa berhijrah dalam arti pindah tempat, pindah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan
yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah ke tempat lain yang baru yang lingkungannya lebih Islami, lebih kondusif, membuat kita semakin taat kepada Allah, atau mungkin kita sudah berada di lingkungan yang baik tapi kita yang belum hijrah secara nafsiyah kita, ya, kepribadian kita, ya, kehidupan kita dari kemaksiatan menuju ketaatan. Maka Allah mensifati orang-orang yang mau berhijrah tersebut dengan mengatakan alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar kita sudah jelaskan kemarin, sabar dalam tiga hal: sabar di dalam menghadapi ujian, fitnah, ya, cobaan dari Allah, sabar di dalam menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan dosa dan maksiat meskipun kesempatan berada di pelupuk mata, dan sabar juga di dalam tekun, ya, dan taat melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh yang semakin hari semakin berat terasa karena semakin beratnya juga godaan. Maka bagi orang yang sabar dalam tiga kategori ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya. Nah, itulah orang-orang yang tadi Allah janjikan kepada mereka, eh, yaitu orang-orang al-muhajirun, ya. Pahala di dunia, kebaikan di dunia, rahmat dan berkah di dunia, dan juga balasan pahala nanti di akhirat yang lebih besar. Itu yang kemarin kita tadaburi Bapak dan Ibu. Kemudian pagi ini kita lanjutkan. Wa ma arsalna min qablika. Ya, jadi kembali kami ingatkan konteks pembahasan kita sejak surat awal An-Nahl ini masih gambaran bagaimana dulu perjuangan Rasulullah SAW di dalam mendakwahi kaumnya di Makkah, ya. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami pernah mengutus min qablika dari sebelummu. Kamu ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah pernah kami mengutus dari orang-orang sebelummu wahai Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali yang kami utus tersebut sebelum engkau adalah para laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami beri wahyukan kepada mereka. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan dari potongan ayat pertama ini, Bapak dan Ibu? Yang pertama, bahwasanya Allah mengutus nabi itu memang laki-laki, ya. Tidak ada nabi perempuan. Yang namanya nabi, rasul, semuanya laki-laki. Ya, atas dasar hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nabi perempuan ya pasti banyak cutinya, ya. Cuti mengandung, cuti melahirkan, cuti datang bulan sehingga dia tidak menunaikan tugasnya, dan juga lemah, ya, secara fisik. Tetapi Allah berikan risalah wahyunya itu kepada laki-laki tentu atas hikmah yang sesuai pula. Yang kedua, di sini menjelaskan bahwasanya Allah tidak pernah mengutus nabi atau rasul ke dunia itu kecuali dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, dan bukan pula dari kalangan jin yang untuk manusia, ya. Walaupun ada juga rasul, utusan yang diutus kepada bangsa jin, ya. Tapi bukan nabi atau rasul. Kalau Nabi Muhammad memang nabi atau rasul untuk ats-tsaqalain, untuk manusia dan untuk juga bangsa jin, ya. Nah, itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Namun mereka juga memiliki dai-dai yang dulu bertalaki kepada Rasulullah, mengambil Al-Quran dari Rasulullah, dan kemudian mereka dakwahkan kepada kaum bangsa mereka, bangsa jin. Adapun yang dimaksud di sini adalah para rasul yang diutus kepada umat-umat manusia, maka eh, eh, semuanya adalah para manusia. Tidak pernah Allah mengutus nabi itu dalam wujud malaikat, ya. Ya, maka di sini Allah menegaskan karena memang seperti dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, orang-orang Arab itu ketika Rasulullah tampil, ya, memunculkan diri beliau dan mengakui beliau sebagai nabi, itu semua mengalami shock, ya, mengalami shock, tergoncang, dan kemudian tidak percaya sama sekali karena dalam persepsi mereka yang namanya Tuhan itu kalau mengirim nabi mestinya bukan manusia, ya, bukan manusia, mestinya malaikat gitu atau makhluk halus atau apa gitu, ya. Bukan manusia seperti layaknya mereka. Maka mereka di situ merasa eh, tidak menerima dan menganggap Nabi Muhammad itu seorang pembohong, pendusta, ngarang cerita, tukang sihir bahkan, dan lain sebagainya, ya. Maka di sini Allah tegaskan menjawab sikap atau pandangan mereka tersebut. Allah mengatakan, kami tidak pernah mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali para laki-laki, yaitu para nabi, para rasul,
nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi bukan malaikat, adalah manusia-manusia biasa seperti engkau juga, ya. Manusia biasa dalam artian secara fisik, ya. Punya mata, punya telinga, punya hidung dan seterusnya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini sering kita dengar ungkapan ini, ya. Maka oleh karena itu, wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kata Allah, fas'alu ahla dzikri. Maka bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, orang-orang yang mengetahui, ya. Jadi maksudnya di sini bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui. Di sini dalam tafsir disebutkan adalah ahlul kitab. Orang-orang yang dulu pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Injil, atau Zabur. Yang di tiga kitab tersebut dinyatakan bahwasanya para nabi, para rasul itu adalah manusia, dan bahkan Nabi Muhammad pun telah disebut di dalam kitab-kitab tersebut. Maka kalau kalian nggak percaya, wahai orang-orang kafir Mekah, maka tanyakan kepada ahla zikri, orang yang mengerti, ya, ahlul kitab, yang memang mereka mempelajarinya dengan seksama. Baik orang Nasrani, orang Yahudi, ya, yang dulu diberikan kitab-kitab oleh Allah, karena memang di situ disebutkan tentang cerita Allah mengutus banyak nabi, banyak rasul, dan semuanya manusia, dan juga bahkan disebutkan akan datangnya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, fas'alu ahla dzikri. Kalau kalian ngeyel mengatakan nggak mungkin Tuhan itu mengirim manusia sebagai nabi, melainkan seharusnya malaikat, maka kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya seperti yang senantiasa kita sampaikan, di dalam memahami Al-Quran, memang kita terlebih dahulu memahami latar belakang turunnya ayat ini, konteks di mana dia diturunkan. Namun kita juga mengambil ibrah secara umum, ya. Karena al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah itu kita ambil dalam baca Al-Quran secara umumnya. Meskipun di sini ditujukan kepada orang kafir Quraisy, tapi kalimatnya itu, perintahnya itu juga perintah untuk kita. Artinya kita dalam kehidupan ini penting untuk bertanya kepada ahlinya dalam segala sesuatu. Ya, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlinya. Serahkan urusan tersebut kepada ahlinya, ya. Seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi juga, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah, kata Rasulullah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadi kehancuran. Maka ayat ini eh, mungkin pernah saya singgung Bapak dan Ibu, ya, terjadi apa namanya, perdebatan, diskusi antara seorang alim dengan seorang orientalis. Orientalis adalah artinya orang-orang yang mempelajari Islam bukan untuk mencari keagungan Islam, tapi malah untuk meruntuhkan Islam itu, mencari kelemahan Islam. Orang-orang yang pelajari studi ketimuran itu orientalis. Nah, dia berkata, saya tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu menjadi kitab yang memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, terutama dari sisi ilmu pengetahuan, begitu. Ya tentu dijawab oleh sang ulama, ya kalau kamu tidak percaya terserah kamu. Tapi yang jelas memang Al-Quran itu menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Lalu dia bertanya dengan tujuan memojokkan, melemahkan, dan mengolok-olok sang ulama. Maka si orientalis mengatakan, kalau begitu tunjukkan kepada saya dalam kitabmu Al-Quran itu di mana terdapat informasi tentang harga cabai dan bawang di dalam Al-Quran. Nah, ini pertanyaan yang sangat lucu, aneh, dan mengolok-olok, ya. Dia menanya di mana, di surat apa, di ayat berapa yang di situ terdapat informasi tentang harga bawang dan cabai hari ini di pasar. Maka sang ulama berpikir sejenak, lalu dia menemukan ayat ini, Bapak dan Ibu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Beliau mengatakan, dalam ayat kami ada yang engkau tanyakan tersebut informasinya. Kata si orientalis, di mana? Tunjukkan. Lalu dia membaca surat An-Nahl, ya, ayat 43 ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ahli harga bawang, harga cabai adalah pedagang di pasar. Kalau kamu pengen tahu, ya silahkan pergi ke pasar, tanya kepada pedagang berapa hari ini harga cabai, harga bawang. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Quran itu memuat segala sesuatu yang dibutuhkan kepada manusia dalam artian garis-garis besarnya, petunjuk-petunjuk umumnya, sinyal-sinyalnya, ya. Yang itu yang kita jadikan panduan. Tapi secara detail tentu tidak mungkin, ya. Kalaupun detail, entah berapa halaman akhirnya Al-Quran itu bisa saja
ratusan ribu ayat dan mungkin manusia tidak akan sanggup menerimanya. Nah, inilah sinyal-sinyal umum, petunjuk-petunjuk umum yang Allah berikan di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sumber ilmu, pengetahuan, dan inspirasi di dalam kehidupan manusia. Bil bayyinati waz zubur, dengan al-bayinat, tanda-tanda, hujjah-hujjah, bukti-bukti kenabian, dan juga dengan kitab-kitab. Maksudnya bagaimana di sini Bapak Ibu? Bil-bayinati wa zubur bisa artinya kembali kepada la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui tentang cerita-cerita yang berhubungan dengan bayinat, bukti-bukti kenabian nabi-nabi terdahulu, dan juga itu mukjizat-mukjizat ya, dan juga Az-Zubur, Zubur itu jamak jamak dari Zabur. Jadi kitab Zabur itu artinya sesuatu yang ditulis, ya, sesuatu yang dibaca, sesuatu yang ditulis, maka jamaknya adalah Zubur. Maksudnya adalah kitab-kitab terdahulu. Nah, dan bisa juga kembali kepada yang awal ayat ini ya, kami telah mengutus kepada engkau, kami dan tidaklah kami mengutus kepada nabi-nabi sebelummu kecuali para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Apa yang kami wahyukan kepada mereka? Yaitu bil bayyinati waz zubur. Tanda-tanda, hujjah-hujjah, mukjizat-mukjizat dan juga kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami pun telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Qur'anul Karim, nama lain dari Al-Qur'an ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah satu nama Al-Qur'an yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah adz-dzikra, yang berarti ada yang berarti pengingat ya, ada yang berarti alat untuk berzikir kepada Allah dengan membacanya, ada juga adz-dzikra itu berarti kemuliaan, keagungan dan ketinggian daripada umat atau orang yang bacanya. Wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Apa tujuannya? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka daripada wahyu-wahyu Al-Qur'an tersebut, ya, wala'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka dengan demikian menjadi orang yang berfikir, orang yang beriman, orang yang mendapatkan hidayah setelah mereka bertafakkur mendengarkan ayat-ayat yang engkau jelaskan tersebut. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ada anzalna ya, anzala yunzilu inzal. Tapi di sini nazzala yunazzilu tanzil. Nah, pernah kita jelaskan beberapa kali sebelumnya kenapa Allah di sini menggunakan kata-kata anzalna. Wa anzalna ilaika dzikra. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nazzalna? Karena yang Allah maksud di sini adalah bahwasanya Allah telah menurunkan untuk Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran secara utuh keseluruhannya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang ditumpangkan kepada malaikat Jibril dan kemudian diletakkan di sama'id dunia, di langit dunia ya. Nah, itu yang maksud dengan inzal, menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, tempat di mana Al-Quran disimpan, yang kemudian terjadi setelah itu tanzil ya, litubayyinin nasi ma nuzzila. Nah, apa bedanya anzala dengan nuzzila atau nazzala? Maka nuzila artinya menurunkan secara perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan situasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya juga dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi Jibril mengambilnya tidak lagi dari Lauh Mahfuz, melainkan dari langit dunia, tempat di mana Al-Quran disimpan, di standby-kan begitu ya, untuk sedikit demi sedikit diambil oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka dalam kurung secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, wala'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka bertafakkur dengan ayat-ayat tersebut, memikirkan, ya, merenungkan, dan kemudian akhirnya mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan kembali kepada eh, cerita tentang orang-orang kafir ya, orang-orang kafir yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah.
Afa aminal ladina makarus sayyiat, ya. Maka apakah merasa aman, ya? Apakah merasa aman, merasa enjoy, merasa tenang, ya, merasa tentram saja? Alladzina makarus sayyiat, orang-orang yang telah membuat tipu daya kejahatan-kejahatan, ya, yaitu orang-orang kafir, baik orang-orang musyrikin yang ada di Makkah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sepanjang masa yang sepanjang harinya mereka, sepanjang malam mereka adalah berbuat makar keburukan yang jahat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka di sini Allah mempertanyakan kepada mereka, maka apakah merasa aman begitu saja orang-orang yang pekerjaannya selalu membuat makar yang jahat terhadap Islam dan umat Islam? Apakah mereka merasa aman terhadap apa? An yakhsifallahu bihimul ard. Terhadap merasa aman terhadap akan ditenggelamkannya mereka oleh Allah dengan bumi, ya. Artinya mereka ditelan oleh bumi sebagaimana yang terjadi, ya, contoh pada zaman Qarun dan juga yang dialami oleh Namrud bin Kan'an, yang mereka itu dimusnahkan oleh Allah dengan cara dibalikkan bumi mereka tersebut yang mereka injak ke bawah sehingga mereka pun terkubur hidup-hidup di dalamnya. Nah, maka Allah mempertanyakan di sini, orang-orang kafir Makkah ini apa nggak tahu begitu? Kalau dulu Allah telah pernah berbuat kepada orang-orang semacam mereka, di mana Allah menelan, ya, memerintahkan bumi untuk menelan manusia-manusia ingkar yang ada di atasnya secara hidup-hidup, ya. Maka Allah mengatakan, apakah merasa aman orang-orang yang pekerjaannya terus berbuat makar kejahatan, bahwasanya Allah akan menenggelamkan mereka dengan bumi, di dalam bumi. Au ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Atau mungkin dalam bentuk yang lain, ya'tiyahumul adzabu, datang kepada mereka azab, siksaan, min haitsu la yash'urun, dari arah di mana mereka tidak menyadarinya. Dari arah mereka tidak menduga-duganya. Ya, mungkin lagi joget-joget dansa-dansa di sebuah hotel di lantai sekian, lantai 10, lupa dengan Allah sambil mabok, ya, mengkonsumsi narkoba, sekian banyak orang, bahkan kemarin juga kita lihat ada ditangkap sekian banyak laki-laki yang berpesta LGBT. Mungkin Bapak Ibu juga melihat, ya, beritanya. Lalu tiba-tiba lantainya tersebut roboh ke bawah. Seperti yang pernah terjadi di Israel tahun, ya, sekitar belasan tahun yang lalu, saya pernah melihat video orang-orang Israel lagi joget dansa di sebuah gedung, tiba-tiba lantainya ambrol ke bawah. Ambrol ke bawah, ambrol lagi ke bawah, mati semuanya. Nah, itu mudah bagi Allah jika Allah menghendaki untuk melenyapkan, membinasakan orang-orang yang kafir dan ingkar kepadanya tersebut. Datangkan kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka duga-duga dan mereka sadari sama sekali. Lalu kata Allah berikutnya, au ya'khudhahum fi taqallubihim, atau mungkin dengan cara yang lain, Allah memusnahkan mereka dengan cara apa? Au ya'khudhahum fi taqallubihim, atau Allah menyiksa mereka, mengazab mereka fi taqallubihim, di saat mereka dalam perjalanan bolak-balik berdagang dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah. Ada yang dimusnahkan oleh Allah, ya, didatangkan penyamun, perampok, membunuh mereka semua, atau mungkin didatangkan kawanan serigala, singa. Allah mudah untuk menghancurkan siapapun di antara ciptaannya yang memang ia ingin untuk hancurkan dan binasakan, seperti umat-umat terdahulu. Famahum bimu'jizin. Maka sungguh mereka tidak akan sanggup untuk menolak keinginan Allah tersebut. Kalau Allah berkehendak, ya nggak usah pakai singa atau apa, serigala atau penyamun. Bisa dengan semut pun mereka dibunuh. Dengan lebah misalkan. Ya, famahum bimu'jizin. Maka sesungguhnya orang-orang yang ingkar, kafir, membuat makar-makar yang jahat tersebut, famahum bimu'jizin. Mereka sesungguhnya tidak mampu menolak segala macam bentuk kemungkinan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Atau mungkin ada bentuk yang keempat, ya, tadi ditelan bulat-bulat oleh hidup-hidup oleh bumi, ya, atau
apalagi tadi, atau didatangkan azab dari arah yang tidak mereka duga, atau yang ketiga diberikan kepada mereka siksaan atau apa namanya, ancaman atau kerusakan di saat mereka sedang bolak-balik di atas bumi ini berdagang dan lain sebagainya, bermain-main, atau ya'khudhahum ala takhawufin, yang keempat, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur. Au ya'khudhahum ala takhawufin. Di sini maksudnya atau Allah mengazab mereka, menyiksa mereka secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya, ibarat sebuah tanah yang terletak di pinggiran sungai. Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan ketika datang banjir bandang, lalu tanah tersebut runtuh sedikit demi sedikit, ya, karena tekanan air yang sangat deras. Nah, seperti itulah kira-kira cara Allah untuk memusnahkan mereka. Tidak langsung ditenggelamkan di bumi, tidak langsung diturunkan batu dari langit, tidak, tapi sedikit-sedikit sampai akhirnya hilang binasa semuanya. Mungkin karena terbunuh dalam peperangan, mungkin karena sakit, wabah, atau mungkin ya kematian-kematian yang biasa, tapi secara massal, secara jumlah yang banyak, ya begitu yang dimaksud dengan ya'khudhuhum ala takhawufin, secara berangsur-angsur lalu hilang, melemah dan akhirnya binasa. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Nah, Allah tidak lakukan itu kepada banyak daripada manusia yang ingkar kepadanya, termasuk kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang tidak Allah berikan kepada mereka azab-azab seperti umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, yang telah pernah kita singgung cerita yang dialami umat-umat Nabi tersebut. Namun untuk bangsa Quraisy ini Allah tidak berikan. Meskipun mereka sama jahatnya, sama makarnya, dan sama keingkarannya dengan umat-umat terdahulu. Kenapa demikian? Fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu di sini adalah Tuhannya Muhammad, Tuhannya para sahabat Nabi Muhammad, dan Tuhannya para orang kafir itu juga. Bagaimana Allah tersebut atau Tuhan tersebut la raufur rahim. Sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga Allah tidak timpakan azab tersebut, ya. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in, dan apakah tidak mereka melihat atau tidak melihat mereka, orang-orang yang ingkar tersebut, ila ma khalaqallahu min syai'in, kepada apa-apa yang Allah telah menciptakan, min syai'in, dari segala sesuatu. Artinya apakah mereka tidak melihat kepada semua yang diciptakan oleh Allah dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, dari benda-benda makhluk, manusiakah namanya, hewankah namanya, tumbuhankah namanya, pohon, batu, apalagi gunung, semua yang ada di eh, jagat raya semesta ini. Tidakkah mereka melihat, dalam hal ini tidak melihat, maksudnya memperhatikan dengan seksama apa-apa yang telah Allah ciptakan dari segala sesuatu itu? Apanya yang diperhatikan? Yatafayya'u zilaluhu, ya, yatafayya'u zilaluhu anil yamini wa anis syama'il. Di sini kurang tepat sebetulnya terjemahannya. Yatafayya'u itu artinya condong, ya. Yatafayya'u zilaluhu, menjadi condong bayangan-bayangan sesuatu-sesuatu tersebut, ya, bayangan pohon, ya. Pohon itu kan bayangannya condong, miring ke kiri, miring ke kanan. Yatafayya'u zilaluhu, menjadi condong bayangan-bayangan benda-benda yang diciptakan Allah tersebut, anil yamin, baik condong ke kanan di pagi hari, ya, karena matahari datang mungkin dari timur, wasyama'il, kemudian condong pula menjadi ke kiri karena mungkin setelah itu sore matahari telah berada di barat. Nah, tidakkah itu diperhatikan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tadi bayangannya dari sebelah kanan, kemudian bergeser menuju ke atas, kemudian sekarang sudah berada di kiri, ya. Yang mana kata Allah, perubahan bayangan itu sesungguhnya adalah sujjadan lillah. Salah satu bentuk sujudnya para makhluk-makhluk ciptaan ini kepada Allah. Jadi sebetulnya bayangan-bayangan itu, Bapak dan Ibu, adalah bentuk daripada bersujudnya ciptaan-ciptaan Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia tidak mau bersujud, ya monggo,
orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik tidak mau bersujud, tapi kalau dia berdiri di tengah matahari di siang hari, maka dia mau nggak mau bersujud karena bayangannya berada di bumi. Maka itu yang Allah maksud, semua yang Allah ciptakan di bumi ini, selagi dia memiliki bayangan, maka berarti dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum dakhirun, dan mereka bersujud tersebut dalam keadaan merendahkan diri. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepada Allah bersujud ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di seluruh langit-langit yang tujuh lapis tersebut, wa ma fil ard, dan seluruh apa-apa yang ada di bumi, min dabbatin, dari makhluk-makhluk yang melata. Dabbah itu mencakup manusia, binatang, ya, makhluk-makhluk yang melata di atas bumi ini. Wal malaikah, demikian juga para malaikat. Wahum la yastakbirun, dan mereka, yaitu kembali kepada malaikat ini, la yastakbirun. Mereka tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sini menjelaskan bersujud kepada Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, selama dia itu adalah dabah, makhluk-makhluk yang melata, dan juga para malaikat. Bahkan tadi yang non dabah pun, pohon-pohon, batu juga bersujud kepada Allah. Ya, seperti dicontohkan tadi bayangannya, zilalnya, ya bersujud kepada, bahkan orang kafir yang kita anggap tidak mau sujud sama Allah, sujud ternyata. Yang sujud bayangannya, ya. Wal malaika, apalagi malaikat yang jumlahnya wallahu alam entah berapa banyaknya, ya, mungkin jutaan, miliaran, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk malaikat ini, wahum la yastakbirun. Mereka tidak pernah menyombongkan diri dengan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan di ayat berikutnya tentang sifat malaikat itu, yakhafuna rabbahum. Mereka sangat takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang ada di atas mereka, yaitu di arash, di langit, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, tentu ayat-ayat yang tadi kita tadaburi Bapak Ibu masih berhubungan dengan tauhid, ya, mentuhankan Allah, menyatakan keesaan Allah, kemahakuasaannya, dan seterusnya, yang tentunya eh, pada saat itu ditujukan kepada orang-orang kafir yang dihadapi oleh Rasulullah di Makkah, agar mereka mendapatkan petunjuk hidayah dan tersadar dari kemusyrikannya. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini ilahaini itsnaini. Wa qala Allah, dan berkata Allah, la tattakhidhu ilahaini itsnain, jangan kalian mengambil Tuhan itu menjadi dua, ya, jangan bertuhan dengan dua Tuhan, begitu. Ya, innama huwa ilahun wahid, karena sesungguhnya yang namanya Tuhan itu hanya Tuhan yang satu. Gak mungkin dua, karena kalau Tuhan dua, maka Tuhan yang pertama pengen hari ini turun hujan. Lalu Tuhan yang satu lagi enggak, wah saya nggak mau hujan, saya mau panas hari ini. Yang satu lagi pengen nurunin azab, musibah, yang satu lagi enggak. Nah, terjadi kekacauan di alam jagat raya ini. Kalau seandainya Tuhan itu ada dua, apalagi kalau tiga, 10, seperti Tuhannya agama-agama yang lain. Ya, jangankan tiga, 10, atau seterusnya, dua saja itu nggak bisa. Ya, nggak mungkin itu dituhankan. Ya, yang namanya Tuhan itu ya satu. Innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan itu adalah ilah yang satu. Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa iyaya farhabun. Maka oleh karena itu, kepadakulah kalian hendaknya merasakan takut. Itu kepada Allah itulah. Ya, yang satu itu kalian merasakan takut, ya, akan kemarahannya, akan kemurkaannya, dan takut akan azabnya, dan seterusnya. Walahu ma fis samawati wal ardi, dan baginya, yaitu Allah Tuhan yang satu tadi di atas dijelaskan, ma fis samawati wal ard, kepunyaannya. Lahu di sini artinya baginya atau kepunyaannya, miliknya. Ma fis samawati wal ard, apa-apa saja yang ada di langit-langit yang tujuh, wal ardi, dan bumi tempat kita tinggal ini. Walahuddin wasiba, dan baginya lah ad-din. Ad-din di sini diartikan dengan ketaatan, ada juga yang mengartikannya dengan keikhlasan dalam beragama. Yang jelas,
dan baginya lah, hanya miliknya lah, hanya pantas kepadanya lah agama itu diberikan selama-lamanya. Tidak boleh kita beriman dengan agama yang lain, tidak boleh kita bertuhan dengan Tuhan yang lain selama-lamanya. Ya, itu penegasan dari Allah. Walahuddinu wasiba, dan baginya lah agama, yaitu ketaatan, hidup sesuai dengan syariat dan tuntunannya selama-lamanya. Wasiba, ya, selama-lamanya sampai hari kiamat. Afa ghairallahi tattaqun, maka oleh karena itu setelah Allah jelaskan kepada kalian semua siapa Allah itu, bagaimana kekuasaannya dan seterusnya, afa ghairallahi tattaqun, maka apakah kepada selain Allah kalian bertakwa? Apakah masih kepada selain Allah juga kalian takut dan bertakwa, ya? Tentu tidak, harusnya kepada Allah itu saja, ya. Namun di sini Allah mempertanyakan, ya, maksudnya adalah menyindir, ya, menyesali orang-orang yang tetap ingkar kepadanya. Di ayat yang berikutnya Allah menekankan, menambahkan dan menekankan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, dan apa-apa saja yang ada denganmu, min ni'matin, dari berupa nikmat, ya, faminallah, maka nikmat tersebut apapun bentuknya yang ada pada dirimu, maka berasal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah, ya, mulai dari tubuh kita, ya, anggota tubuh kita, indera panca indera kita, nikmat-nikmat eksternal yang kita dapatkan, makanan, minuman, kekayaan, anak, istri, ya, semua kenikmatan tersebut, maka faminallah, semua berasal dari Allah. Nggak ada satupun yang di luar Allah. Tidak ada di jagat raya ini zat yang sanggup memberikan rezeki kepada manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Ya. Baik, bukan, ya. Maksudnya adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang ada denganmu dari nikmat Allah, maka dia adalah dari Allah. Kemudian, idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Jika apabila menimpa kalian kemudaratan, sakitkah namanya, kecelakaankah namanya, musibahkah namanya, bencanakah namanya, fa ilaihi taj'arun. Maka eh, kepada dia engkau wahai manusia memohon, mengadu, ya, merengek dan seterusnya. Nah, itu sifat asli manusia. Kalau mendapatkan bencana, musibah, ya, mereka langsung mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, lindungi kami. Ya Tuhan, maafkan kami dan seterusnya. Minta agar kemudaratan itu segera diangkat. Namun, summa idza kasyafad durra ankum, lalu kemudian jika dia telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, wahai manusia-manusia yang ingkar, idza fariqum minkum, wahai manusia secara umum, idza fariqum minkum, ternyata tiba-tiba ada segolongan orang di antara kalian, bi rabbihim yusyrikun, dengan Tuhannya mereka mempersekutukannya. Mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Padahal tadi kalau dapat ujian, dapat musibah, dapat mudarat, langsung kembali kepada Tuhan. Ya Allah, begini, begini, begini. Tapi begitu mereka telah merasa senang, merasa jauh daripada fitnah musibah, kembali kepada kemusyrikan, ya, minta tolong kepada selain Allah, meyakini eh, kekuatan diberikan oleh makhluk-makhluk atau kekuatan-kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan Allah tentang apa-apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ingkar, yang dalam hal ini adalah orang-orang musyrik yang tadinya telah mengaku beriman kepada Allah, meminta kepadanya, begitu dilepaskan daripada ujian, keadaan yang buruk yang mereka alami, kemudian mereka kembali kepada kemusyrikannya. Demikian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang sudah kita tadaburi pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada hikmah, ibrah, mauizah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat yang tadi kita tadaburi dan beberapa selingan informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita akhiri sementara dan
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Amin.